Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru Dewan Guru SD Negeri 204 Palembang. Pertama-tama izinkan saya Feni Osika untuk membawakan acara kita pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara presentasi kolaborasi calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Bapak Kemal Januar SPD dan Ibu Indriani Sarjana Ekonomi, tentang budaya positif di sekolah atau berbagi budaya praktik baik, Pak ya. Acara kita pagi hari ini kebetulan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah yang merupakan guru penggerak angkatan pertama ya Pak, dan juga dihadiri oleh guru penggerak Ibu Mitra Ayu. Angkatan 7. Oke, selawat seiring salam kita selalu mengaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya kita berharap syafaatnya di yaumul akhir. Oke, susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah pemaparan presentasi praktik baik oleh Pak Kemal dan Ibu Indri. Kemudian nanti mungkin ada sesi tanya dan sesi tanya jawab, kemudian penutup. Oke, Bapak Ibu semua, marilah bersama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya langsung saja acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ali Kameni. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta, Bapak Ibu. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mengadakan pengibasan dari guru penggerak angkatan 9 mengenai budaya positif di sekolah. Jadi Pak Ali harapin Bapak Ibu tolong dengarkan baik-baik apa-apa saja yang disampaikan oleh Pak Kemal dan Ibu Indri. Ini merupakan kolaborasi. Jadi dalam satu sekolah kalau ada 2 orang guru penggeraknya, kita harus kolaborasi, tidak boleh dewek-dewek. Ya, jadi program yang dijalankan juga semuanya itu kolaborasi. Kalau sendirian kayak Bu Mitra Ayu kemarin, iya nggak masalah. Kalau berdua, bertiga, berempat sampai seterusnya itu harus kolaborasi. Karena nggak mungkin satu orang program A, satu orang program B, ujung-ujungnya tidak jalan apa-apa. Jadi minta tolong Bapak Ibu dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Pak Kemal dan Bu Indri. Terus Bapak Ibu, saya Pak Ali juga mengucapkan terima kasih sama Bapak Ibu semua yang telah sangat luar biasa ya, mengamankan sekolah, membuat aman, nyaman, tentram sekolah kita. Tolong kita tetap jaga itu, jaga kekompakan ya. Kita nanti ada kegiatan dengan Milu. Tolong juga disampaikan kepada guru-guru, kenapa kok kegiatan ini tidak digabungkan semuanya. Coba kita pikir, kalau seluruhnya kita gabungkan jadi satu, taruh di mana anak-anak? Itu logikanya ya. Kita mau letakkan di mana anak-anak? Sementara ini adalah sebagai apresiasi Pak Ali sama anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Anak kelas 1 kelas 2 belum pernah diajak kegiatan apa-apa, belum pernah, sangat jarang. Nah inilah salah satunya ya. Kalau Bapak Ibu sampaikan sama teman-teman ya, termasuk Pak Erwin nya kenapa alasannya demikian. Tidak mungkin kita, kalau lapangan kita besar laju, tapi karena lapangan kita minimalis tidak bisa ya. Jadi itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan ini ambillah hal positifnya, tanyalah yang perlu ditanyakan. Kalaupun nanti tidak memuaskan Bapak Ibu, nanti coba tanya sama Pak Ali ya. Terus Pak Ali juga apresiasi kepada Bapak Ibu yang mengikuti guru penggerak angkatan 11. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Bapak lihat kurang lebih orang 10 yang mengikuti guru penggerak angkatan 11, itu luar biasa.
Jadi itu sudah Bapak info sama Ibu Ohoirela Elmas selaku Kepala PGP. Ya, jadi beliau mengapresiasi dengan apa yang telah kita lakukan. Terus berkarya Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Karya itu kita buat untuk sekolah kita, bukan untuk pribadi kita. Kita kembangkan bersama-sama potensi yang ada di diri kita, nanti baru kita imbas ke sama anak murid kita. Ya. Kalau perlu Bapak Ibu pintar sama-sama. Sukses satu orang biasa, kalau sukses sama-sama itu baru luar biasa. Itu yang perlu Bapak Ibu kita tekankan sama-sama. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengindasan budaya positif di sekolah SD Negeri 204 secara resmi Pak Ali buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ali atas sambutannya. Kemudian selanjutnya adalah presentasi kolaborasi antara Pak Kemal dan Bu Indriani tentang budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mas Agus Ali Kamili, SPD GR MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 204 Palembang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat dari SD Negeri 204 Palembang. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Baiklah Bapak Ibu, dalam praktik baik kami pada kali ini mungkin saya tidak sendirian ya Bapak Ibu. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya dari CGP Angkatan 9, Ibu Indriani SD. Nah, di sini kami ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu yang sudah kami pelajari pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Sama halnya dengan Pak Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani, CGP Angkatan 9 Kota Palembang. Kami di sini berdua kolaborasi untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu pemahaman tentang budaya positif dan penyebarannya kepada teman-teman sejawat, sehingga menjadi suatu visi sekolah nantinya dan juga untuk membuat tujuan yang nyata untuk anak-anak murid kita ke depannya, sehingga tercapailah apa yang kita inginkan selama ini, insya Allah. Ya baiklah, terima kasih Bu Iin. Mungkin untuk presentasi kali ini mungkin bisa saya mulai duluan Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang bisa kami sampaikan yaitu apa itu budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajibannya mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Dan selanjutnya 7 budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah. Melaksanakan tata tertib sekolah ini mungkin sudah banyak yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Melaksanakan tata tertib dari jadwal masuk sampai atribut sekolah. Dan yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kita sudah diterapkan oleh kepala sekolah kita selaku Pak Ali dengan cinta kebersihan dan lingkungan sekolah. Dengan cara biasa kita lakukan yaitu piket kelas dan sebagainya. Dan yang ketiga, kejujuran.
Lanjut keempat, religius Bapak Ibu. Religius ini alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin sudah lama terlaksana dengan cara kita setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat duha, yasin bersama dan sebagainya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini yang kelima, kepedulian mungkin sudah kita lakukan Bapak Ibu ya, dengan cara dari pengumpulan dana dansos untuk siswi yang terkena musibah atau bencana, berikut juga dengan Bapak Ibu guru. Dan yang keenam, sifat toleransi. Sifat toleransi mungkin sudah kita terapkan Bapak Ibu. Kalau dalam agama itu mungkin mayoritas kita mungkin muslim, ada beberapa persen di non muslim, itu saja. Dan yang ketujuh, sikap nasionalis. Sikap nasionalis mungkin sudah setiap minggu mungkin kita laksanakan, contohnya seperti upacara atau dan lain sebagainya Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Nah, mungkin untuk keyakinan kelas mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Indriani selaku guru kelas Bapak Ibu. Ibu Indriani silakan. Tadi kita sebelum ke keyakinan kelas, saya ulangi kembali, kita ciptakan dulu budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu kita ciptakan dari disiplin positif yang kita lakukan sehari-hari. Disiplin positif itu bisa kita gali dari diri kita sendiri, mulai dari tata tertib masuk sekolah itu jam berapa, apakah kita sebagai guru sebelum memarahi siswa datang telat, apakah kita sendiri sudah melakukan hal yang baik, sudah mencontohkan hal yang baik, kita datang ke sekolah tepat waktu. Kita gali dulu dari situ sebelum kita menggali lagi budaya positif untuk sekolah kita harus meninjau ulang apakah kita sudah melaksanakan disiplin positif yang ada di sekolah kita untuk menegakkan disiplin positif yang juga ada murid-murid siswa kita untuk mengacu nanti kepada keyakinan kelas. Kalau memang sudah kita laksanakan disiplin positif itu, boleh kita melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dan keyakinan kelas itu, kalau peraturan itu terikat dibuat mungkin oleh satu orang saja sebagai komandan atau kepala di satu sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh warga sekolah, seluruh warga kelas terutama, sesuai dengan merdekanya mereka. Karena pada hakikatnya siswa itu adalah merdeka untuk belajar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat mereka sendiri sebagai anak-anak ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari situ kita ciptakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita harus tahu dulu apa isinya, yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Apabila keyakinan kelas kita sudah matang, sudah kita sepakati bersama, maka harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh ragu-ragu. Ini contoh keyakinan kelas di kelas saya, Indriani, dan juga Pak Kemal sebagai guru PJOK. Salah satunya adalah bekerja sama membersihkan kebersihan kelas. Ini semua dibuat oleh anak-anak dan harus dipatuhi semua warga kelas. Ada lagi? Terus next. Nah, ini beda keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di situ pernyataan-pernyataan universal seperti yang kita ketahui ada di nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah dinilai di profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak-bapak Ibu? Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia seperti itu. Kedua nilai mandiri. Ketiga
nilai. Nah, berkebinekaan global. Keempat nilai gotong royong. Bernalar. Next. Nah, ini pada hakikatnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk hidup, untuk bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua, kebutuhan kita yaitu akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan. Di sini kita bisa mengetahui apa, di mana fungsi kita mengajar, karena mengajar di sekolah mulai dari tadi Ibu yang saya sebutkan contohnya, apakah kita sudah datang tepat waktu, apakah kita datang tepat waktu untuk minta dihargai oleh pemimpin kita, atau karena ada dorongan lain seperti itu. Itu yang kunci utama Ibu ya, kunci utama pada diri kita sebagai pengajar. Dan apakah kita untuk datang tepat waktu itu untuk mendisiplinkan diri kita sehingga kita terus belajar dan terus senantiasa akan belajar menjadi yang lebih baik seperti itu. Karena kunci sebagai pengajar itu adalah belajar. Nah, dari situ, dari nilai kebajikan tadi, salah satunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita harus mengetahui dulu posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sih posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai ini kita ini bayangkan kita Bu ya. Kita mempunyai 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah sebagai rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman terhadap murid-murid ya? Apakah sebagai pemantau? Atau kelima sebagai manajer? Ini 5 posisi kontrol ini untuk kita bisa melaksanakan keyakinan kelas kita sehingga terwujudlah cita-cita kita menjadikan sekolah yang idaman, sekolah seperti harapan kita seutuhnya. Ya, dari posisi kontrol itu, jadi kita bisa memahami sebagai siapa, sebagai apa kita untuk anak didik kita, apa yang pantas, yang pantas mereka dapatkan, apakah hukuman ataukah apakah mereka mendapatkan kebebasan dalam belajar, kebahagiaan, karena nikmatnya belajar itu kalau merdeka ya. Jadi mereka dituntut untuk bahagia belajar, bukan tertekan seperti itu. Ini ada tahapan segitiga restitusi yang harus kita pahami untuk kita bisa mengontrol diri kita sebagai guru. Tahapan segitiga restitusi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Keman. Terima kasih Bu Iin. Sekarang saya akan melanjutkan apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti orang apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dari bermacam tersebut ya, Bapak Ibu, di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
restitusi ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kita bisa menjadi sebagai seorang penghukum dalam artian penghukum yang baik. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya pembuat rasa bersalah, misalnya anak ribut, kita bisa menggunakan cara pembuat rasa bersalah. Misalnya contohnya, Dewi, kenapa kamu ribut? Kamu tidak kasihan sama Pak gimana Pak sekolah. Itu contohnya untuk. Terus yang ketiga, teman. Kita sebagai guru harus bisa mensetarakan ya, menjadikan siswa atau siswi kita itu teman. Jadi mereka istilahnya lebih luas Bapak Ibu, lebih enjoy untuk bertanya, tidak takut-takut. Kalau kita bisa menjadikan diri kita sebagai teman untuk siswa dan siswi. Dan yang keempat, kita harus menjadi seorang pemantau. Istilahnya kita diam-diam mantau ya perkembangan dia dari 0 sampai ke sekian. Terus yang kelima, kita harus bisa menjadi manajer di dalam kelas maupun di luar kelas. Lanjut. Baiklah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya selaku guru penggerak angkatan 9 beserta rekan sejawat saya Ibu Indriani. Mungkin ya nanti mungkin kalau bingung ini ya, slide-nya ini slide pakai dadakan di sini lah. Ini nanti ada contoh segitiga restitusi yang saya terapkan di sekolah bersama Pak Kemal. Next Bu ini sebagai acuan bagi kita guru, apakah yang seharusnya kita lakukan kepada siswa kita kalau mereka melakukan kesalahan. Makanya segitiga restitusi tadi, segitiga restitusi itu kan yang pertama menstabilkan identitas siswanya, ditanya namanya dipanggil, terus diajak berdua seperti itu ya. Kalau dia melakukan kesalahan itu menstabilkan identitas. Kedua, validitas kesalahan, validasi kesalahan ya. Kesalahan mereka itu harus mereka mengetahui salah apa. Seperti ini contoh videonya. Ini terapan dari segitiga restitusi yang kami lakukan di SD Negeri 204 Palembang kelas 5A. Nanti menanyakan keyakinan sudah divalidasi kesalahan mereka, mengapa mereka melakukan itu. Yang ketiga, kita tanyakan kembali kepada siswa kita tentang keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas kamu yang mana yang kamu langgar, seperti itu kan, sehingga mereka Demikianlah Bapak Ibu pemaparan praktik baik kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam hal mengajar. Saya Kemal Yanuar dan saya Indriani, CGP Angkatan 9 Kota Palembang, mengucapkan mohon maaf atas semua salah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.